Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Kandita, juga ada Teh Anggra Putri Tania, masih di channel YouTube yang sama, IMP Entertainment News. Oke pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya bersama Teh Anggra Putri Tania, kami akan membahas tentang mengungkap misteri kematian artis legendaris ya, tentunya yang mungkin sudah banyak diketahui oleh pemirsa. Untuk yang pertama mungkin yang akan saya pertanyakan kepada Teh Anggra adalah tentang kematiannya Nike Ardilla. Itu bagaimana menurut Teh Anggra? Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada semuanya, bukan berarti saya ingin membuka duka lama ya, tetapi saya akan coba untuk sedikit menerang ke belakang. Sebelum meninggal, dia berkumpul dengan teman-temannya di sebuah tempat, dan tepat pada pukul 2 malam beliau didatangi oleh 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dan sengaja diracuni ke dalam minuman. Nah, setelah almarhumah Nike Ardilla meminum minuman itu, sempat tidak sadarkan diri. Dan kenapa sampai diracun? Karena yang satu itu laki-laki, karena faktor kecemburuan, ingin melenyapkan agar almarhum itu tidak dimiliki oleh siapapun. Dan untuk perempuan itu, kenapa bisa bersekongkol dengan laki-laki yang meracuninya? Perempuan itu ingin menggantikan kepopulerannya almarhumah Nike Ardilla. Oh, seperti itu. Jadi Nike Ardilla itu setelah sadar, akhirnya beliau itu pulang mengendarai kendaraan sampai akhirnya lepas kontrol dan menabrak di jalanan. Sampai pada akhirnya beliau meninggal, dan di situ sebenarnya 2 orang yang meracuninya itu ada melihat gitu. Dan beliau tuh tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, karena mereka tuh merasa seperti apa ya, mempunyai kepuasan tersendiri setelah meracuni almarhumah Nike Ardilla. Teh Anggra, mengenai Nike Ardilla sendiri, itu ada 2 orang yang memang sudah jahat berbuat zolim kepada Nike Ardilla. Tetapi Nike Ardilla sendiri menurut Teh Anggra mungkin bisa dikupas sedikit banyaknya semasa hidupnya itu seperti apa, orangnya bagaimana? Kalau semasa hidupnya itu pribadi yang baik ya, almarhumah itu pribadi yang baik, terus orangnya legowo, orangnya baik hati kepada siapapun juga. Cuman beliau itu tidak bisa membedakan antara mana ke pacar dan mana ke teman laki-lakinya. Sampai pada akhirnya menimbulkan kecemburuan. Dan karena beliau itu orangnya legowo gitu ya, kepada siapapun juga dia baik, sampai pada akhirnya orang yang dia baikin menikung di tengah jalan dengan ingin melenyapkan Nike Ardilla beserta bersekongkol dengan laki-laki itu. Terus keluarganya sendiri apakah tahu mengenai hal itu? Sebenarnya kalau untuk keluarganya sendiri kebanyakan tidak tahu, tetapi ada salah satu yang tahu, yaitu kakaknya. Karena sebelum Nike Ardilla meninggal dunia, 1 minggu sebelumnya itu Nike Ardilla pernah seperti curhat gitu ya, meluapkan apa yang mengganjal di dalam pikirannya. Jadi dia sempat bilang bahwa dia lagi ada masalah dengan 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, yaitu mereka yang meracuninya. Tetapi faktor kecemburuan sih intinya itu, faktor kecemburuan dan faktor iri. Kita selesai membahas tentang Nike Ardilla, dan kemudian tentang Alda Risma itu yang kematian yang memang sangat geger bisa dibilang seperti itu seperti apa menurut Anda? Kalau untuk kematian almarhumah Alda Risma itu sebenarnya sebelum mereka meninggal itu kan di suatu tempat ya, di suatu tempat dengan 1 orang laki-laki. Jadi sebelum meninggal itu sempat cekcok dulu, bertengkar hebat. Karena Alda Risma itu mengakui bahwa dirinya hamil 2 bulan. Tetapi dia meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki itu, dan laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, dan pada akhirnya kalap membunuh dengan cara membekam bantal ke dalam mulutnya. Tetapi itu tidak terungkap. Tidak terungkap karena pemberitaan yang rame gitu ya di media itu hanyalah karena obat-obatan terlarang. Padahal yang sebenarnya itu bukan karena obat-obatan terlarang, tetapi karena dibunuh oleh laki-laki yang memang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya yang telah menghamili. Kemudian Teh Anggra, apakah dari pihak keluarga itu mencurigai kah? Misalnya Kalau dari pihak keluarga jelas mencurigai laki-laki itu. Karena Alda Risma sendiri pernah berbicara kepada keluarganya bahwa dirinya hamil, tetapi laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab. Akankah suatu saat terungkap? Kalau terungkap sebenarnya sudah, tetapi kemarin-kemarin ya, dulu-dulu itu udah ambil jalan damai. Kemudian Teh Anggra, saya ingin bertanya tentang kematian Rian Hidayat. Itu
juga merupakan suatu misteri. Itu bagaimana menurutnya? Kalau Rian Hidayat sih sebenarnya memang betul meninggal karena obat-obatan terlarang, tetapi itu disengaja. Disengaja. Karena apa? Rian Hidayat itu masa lalunya itu banyak sekali hutang-hutangnya sampai ke belasan orang. Sampai pada akhirnya orang-orang itu menagih hutang kepada Rian Hidayat, dan Rian Hidayat itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berikhtiar tetapi tidak dapat. Dan pada akhirnya dia stres sendiri dan ambil jalan pintas dengan bunuh diri, meminum obat-obatan terlarang sebanyak mungkin sampai akhirnya dia overdosis. Seperti itu. Kemudian ada yang tidak kalah menarik mengenai Galang Rambu Anarki. Itu juga merupakan kisah kematian yang cukup menarik untuk dibahas. Ya, bagaimana menurut Anggra itu? Untuk Galang Rambu Anarki juga sama, yaitu karena memang dia itu broken home. Yang tiap hari melihat keluarganya selalu bertengkar dan dia tuh tidak tahan, merasa diacuhkan. Akhirnya dia juga salah jalan sih. Harusnya kan di saat dia galau gitu ya, banyak pikiran, harusnya kan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah mengambil jalan pintas juga untuk ingin hidup tenang dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan sampai pada akhirnya karena sistem imunnya nggak kuat, di situ dia jadi overdosis dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Tidak sepatkah almarhum mengungkapkan kepada keluarganya misalnya tentang apa, kalau bisa dibilang penderitaannya itu gitu? Seringkali, tetapi karena keluarganya memang sama-sama sibuk gitu ya, tidak bisa memperhatikan almarhum, jadi almarhum tuh merasa tidak disayang, merasa seperti sendiri gitu, tidak ada tempat perlindungan, terus ingin curhat kepada orang tua tidak bisa. Akhirnya dia ingin tenang dengan minum minuman obat penenang, obat-obatan terlarang, sampai pada akhirnya overdosis. Kemudian yang tidak kalah menarik juga Teh Anggra, dia adalah seorang bintang sinetron yang waktu itu memang sangat-sangat populer dengan keberaniannya sebagai Rohaye ya, Sukma Ayu. Itu karena memang yang kami tahu memang dia meninggal, tetapi memang sangat sangat mendadak dan tidak lama kemudian dia meninggal. Itu bagaimana Teh Anggra? Itu pas di saat puncak populernya ya. Yeah. Karena kalau untuk Sukma Ayu sih yang saya lihat itu sakit bukan karena penyakit medis, tapi yang saya lihat itu mutlak penyakit non medis. Karena kalau misalkan sakit medis itu yang saya lihat dulu gitu ya di berita-berita itu bukan seperti itu. Karena kalau untuk penyakit medis itu harus sembuh. Tetapi ini penyakit non medis yang memang terus-terusan ditembak secara ada yang dikatakan dengan ilmu santet gitu ya. Karena emang ada yang iri sih, ada yang iri dengan karirnya, dengan kesuksesannya. Jadi ingin melenyapkan dengan cara halus. Kira-kira yang berbuat seperti itu apakah orang-orang terdekatnya? Itu jelas masih sesama artis. Itu bagaimana Teh Anggra? Jadi penyakit yang dialami Sukma Ayu itu memang sudah adakah medisnya atau tidak ada sama sekali? Kalau medisnya hanya kelelahan ya, hanya kelelahan terus kurang darah. Tetapi itu lebih banyaknya non medis. Penyakit yang parahnya itu adalah non medis ya, bisa dikatakan dengan kiriman kiriman santet. Pihak keluarga apakah ada yang sempat berpikir ke situ? Sebagian ada yang curiga bahwa ini bukan penyakit medis, bahwa ini adalah penyakit kiriman. Tetapi karena memang di dunia ini lebih percaya ke pengobatan lahiriah ya, seperti ke ilmu kedokteran, terus ke rumah sakit. Jadi ya ambil jalan yang memang ambil jalan penengah supaya tidak menjadi keseuzonan orang gitu. Kisah misteri kematiannya Susana. Tadi kita katakan bahwa Susana meninggal karena ada perjanjian dengan guru batinnya. Itu seperti apa perjanjian, bagaimana Teh? Jadi kalau yang meninggal secara tidak wajar mempunyai perjanjian ya dengan guru batinnya. Jadi di saat sebelum keinginannya tercapai dengan ilmu-ilmu hitam seperti itu, jadi harus ada perjanjian, harus berani menerima konsekuensinya. Contohnya misalkan seperti kita contohkan seperti muja gitu ya. Kalau memuja itu kan pengen kaya raya. Dengan pengen kaya raya itu yang dijaminkannya apa? Contohnya perjanjiannya umur. Berarti di saat umurnya belum maksudnya belum takdirnya dari Allah untuk meninggal, udah diambil duluan gitu. Misalkan perjanjiannya hanya 5 tahun nih, pengen kaya raya, berarti itu hanya 5 tahun aja dia diambil oleh
makhluk yang bisa dikatakan makhluk gaib lah, dan dipekerjakan di sana gitu. Kemudian Teh Anggra, kalau perjanjian seperti itu apakah itu berpengaruh kepada turunan dari yang meninggal? Kalau itu untuk sendiri? keturunan itu jelas pengaruh ya, karena kalau misalkan sosok orang tua yang punya perjanjian batin dengan hal-hal yang negatif, itu pasti akan berpengaruh kepada keturunannya, dan keturunannya itu tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia, dan selalu yang didapatinya itu adalah apel sial gitu. Adakah cara mungkin Teh Anggra yang bisa dilakukan oleh keturunannya atau keluarganya supaya bisa terbebas dari perjanjian seperti itu? Ada sih, dengan bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu pun juga kalau misalkan keturunan-keturunannya tahu. Tetapi kalau misalkan keturunan-keturunannya tidak tahu, itu memang di saat ada orang yang tahu harus bisa memberikan harus bisa memberikan solusi dan jalan keluarnya agar mereka terbebas dari jeratan perjanjian batin itu. Kemudian Teh Anggra, mengenai misteri kematiannya Olga Syahputra, itu memang sangat banyak diperbincangkan juga, tidak kalah menarik untuk dibahas. Itu bagaimana menurut Teh Anggra? Kalau untuk almarhum Olga Syahputra, beliau adalah sosok yang sangat baik hati ya, dan orangnya tuh rendah diri, terus dia senang berbagi kepada sesama. Dan memang kalau yang saya lihat itu memang udah takdirnya sih, walaupun dia meninggal secara diguna-guna, tetapi memang itu udah sababiahnya seperti itu, karena biasa orang soleh itu pasti diambil duluan oleh Allah gitu. Makanya bisa kita lihat ya, di saat orang yang soleh di mata Allah meninggal dunia, yang mengantar, yang menyolatkan, dan yang mengantar ke pemakamannya juga kan sampai ribuan orang. Nah itu berarti tanda-tanda dan ciri-cirinya orang yang disayang oleh Allah. Tadi Teh Anggra menceritakan bahwa Olga meninggal juga ada unsur non medis dizolimi. Itu tujuannya apa? Tujuannya ingin supaya Olga itu jatuh dalam karirnya ya, dan itu juga masih sesama pelawak juga yang saya lihat. Saya juga tidak mau menyebutkan siapa-siapanya ya, karena ini menurut penerawangan yang saya lihat bahwa memang ada unsur seseorang yang ingin menjatuhkan karirnya Olga Syahputra. Kemudian Teh Anggra, mengenai Julia Perez, kematian Julia Perez yang memang kita ketahui beliau juga sakit mendadak, meninggal dan akhirnya meninggal. Itu apakah itu ada misteri yang memang belum terpecahkan? Kalau untuk misteri dari kiriman atau guna-guna itu tidak ada sih yang saya lihat. Tetapi karena memang beliau itu orangnya baik ya, mungkin secara lahiriah terlihatnya seperti apa gitu, tidak bagus dibicarakan. Tetapi sebenarnya secara batiniah saya lihat almarhumah itu sosok orang yang baik, orang yang penyayang. Makanya dari itu Allah berikan pelajaran kepada beliau untuk bisa lebih bertafakur. Jadi dengan diberikan cobaan sakit itu biar bisa lebih bertafakur dan bisa taubatan nasuha. Karena beliau juga ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Makanya dia diambil secara cepat oleh Allah Subhanahu wa taala biar tidak berlarut-larut melakukan dosa yang salah, dosa yang besar. Kemudian mengenai kematian dari Lina Sule, ini cukup menarik perhatian karena ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa almarhumah itu dibunuh. Tetapi dari pihak kepolisian pun sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur pembunuhan di sana. Dan saya mau bertanya, menurut penerawangan Teh Anggra itu bagaimana? Kalau menurut penerawangan saya sih, kalau untuk almarhumah Lina itu mutlak karena emang udah takdir Allah ya, dan memang almarhumah Lina itu meninggal karena sakit medis yang dideritanya. Jadi beliau itu punya penyakit lambung dan jantung. Makanya meninggal secara tiba-tiba, secara mendadak, karena memang gak boleh terlalu capek sih ya. Jadi dia tuh lelah hati dan pikiran. Sampai pada akhirnya beliau itu menyerah, meminta kepada Allah untuk cukup sampai di sini gitu. Jadi memang karena penyakit sih garis besarnya. Kemudian yang terakhir Teh Anggra, saya mau bertanya tentang misteri kematiannya Uje. Itu yang saya tahu, yang kami tahu bahwa beliau merupakan seorang yang sangat mulia, sampai yang melayaninya pun, yang mengantarnya pun banyak sekali. Itu bagaimana menurut Teh Anggra?
Benar sih, kalau untuk menurut saya almarhum UJ itu adalah sosok yang sangat luar biasa ya. Beliau itu benar-benar hijrah di saat beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan beliau itu di saat kematiannya itu insya Allah beliau itu syahid. Beliau itu benar-benar ditunjukkan oleh Allah ya, sama dengan almarhum Olga Saputra. Walaupun profesinya berbeda, almarhum UJ dengan Olga, tetapi Allah tunjukkan dengan setelah kematiannya beliau itu banyak sekali orang-orang yang ingin mendoakan, orang-orang yang ingin mengantarkan, dan sampai ingin menyolatkan. Berarti itu benar-benar tandanya orang itu disayang oleh Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Beda halnya dengan yang tadi kita sebutkan, yang dengan meninggal secara tidak wajar, itu dikatakan dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Itu bagaimana Teh Anggra? Orang-orang yang meninggal dengan di jalan yang tidak baik, adapun dengan di jalan yang baik itu bagaimana menurut Teh Anggra? Yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan yang husnul khotimah dalam keadaan baik, sebenarnya itu untuk masalah urusan roh itu adalah rahasia Allah ya. Tetapi bisa kita lihat bahwa yang meninggal dalam keadaan baik itu akan Allah tempatkan di tempat yang memang benar-benar nyaman dan diterima di sisi Allah. Tetapi yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah itu jelas seperti yang ada di dalam kitab Ridatul Al-Qadir, bahwa rohnya itu akan digantung di atas langit sampai hari kiamat tiba. Sampai hari kiamat tiba? Iya. Akan adakah suatu saat pengampunan? Kalau untuk pengampunan tidak ada, karena di saat manusia meninggal terputuslah pintu taubat. Tetapi di saat nanti di padang mahsyar dikumpulkan orang-orang yang sudah meninggal, dan di situ akan satu persatu ditimbang antara amal baik dan amal buruknya. Disitulah hari penentuan yang memang abadinya akan ditempatkan di mana, antara surga dan neraka. Kemudian Teh Anggra, tadi ada beberapa yang dibahas meninggal dengan cara dibunuh misalnya. Itu seperti apa? Apakah dosanya itu terampuni atau tetap diperhitungkan semasa mendiang hidup? Tetap dilihat lagi dan tetap dilihat lagi ke amal ya, ke amal baik dan amal buruk. Itu yang meninggal dibunuh, contohnya seperti Alda Risma gitu, itu kan dibunuh tetapi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, itu jelas tidak akan mendapatkan ampunan. Makanya bagi semua orang sebelum kematian itu tiba, alangkah lebih baiknya persiapan diri untuk mempersiapkan amal baik kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Perkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di kemudian hari mendapatkan ampunan dan pertolongan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya meninggal itu sangat mengerikan. Sakaratul mautnya aja sakit, apalagi nanti di sana kita harus mempertanggungjawabkan hisaban-hisaban dan perlakuan-perlakuan kita selama masa hidup. Mungkin Teh Anggra ada pesan untuk pemirsa supaya lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan lebih siap mungkin menghadapi kematian, karena kita pasti semua akan menghadapi itu. Jadi sih sarannya untuk semua manusia yang memang ada di alam dunia ini, alangkah lebih baiknya harus benar-benar bisa mempersiapkan diri kita dan mempersiapkan bekal kita untuk dibawa ke akhirat nanti. Karena di alam dunia ini hanyalah sementara, karena yang kekal abadi itu hanyalah di akhirat. Oke pemirsa, sekian pembahasan dari saya mengenai mengungkap misteri tentang kematian artis legendaris bersama saya Irma Kandita, juga ada Teh Anggra Putri Tania, dan jangan lupa like, share, subscribe, juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.